Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan saya Dewi Okta Susilawati, salah satu dosen dari L2 LIPI Wilayah 10, tepatnya di Universitas Darmas Indonesia. Di Kendari, saya merupakan dosen yang berhome base di program studi PGSD dengan mengampu rumpun mata kuliah PPKN ISD. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu, pada kesempatan kali ini saya memilih mata kuliah konsep dasar PPKN SD kelas rendah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah konsep dasar PPKN SD kelas rendah yaitu ada 5. Yang pertama JPMK 1 yaitu mahasiswa dapat menguraikan pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan Pancasila, paradigma baru PPKN SD dan kewarganegaraan multidimensi, sejarah perkembangan PPKN di SD, dan PPKN di SD. Yang kedua, JPMK kedua yaitu mahasiswa dapat menganalisis konsep dasar kurikulum, prinsip pengembangan dan penyajian kurikulum, dan KIKD PPKN SD kelas rendah serta capaian pembelajaran pendidikan Pancasila kelas rendah. Kemudian untuk JPMK yang ketiga yaitu mahasiswa dapat menganalisis model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran pendidikan Pancasila kelas rendah. Kemudian untuk JPMK yang keempat yaitu mahasiswa dapat memodifikasi media pembelajaran dan sumber pembelajaran pendidikan Pancasila kelas rendah. Nah, untuk JPMK yang kelima yaitu mahasiswa dapat menganalisis penilaian atau asesmen pembelajaran Pancasila atau pendidikan Pancasila SD kelas rendah. Nah, untuk model pembelajaran yang saya gunakan dalam video kali ini, saya menggunakan model pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Delivery ini yaitu cara saya sebagai dosen untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Biasanya saya menggunakan metode yang bervariasi, mulai dari diawali dengan pretest, yaitu untuk mengetahui seberapa tahu mereka terkait materi yang akan diajarkan. Nah, dan diakhiri oleh post-test. Post-test ini saya lakukan untuk mengetahui seberapa paham mereka terkait materi yang sudah saya jelaskan. Kemudian, selain saya memposisikan diri saya sebagai dosen, saya juga memposisikan diri saya sebagai teman atau sahabat bagi para mahasiswa. Hal tersebut saya lakukan dengan tujuan agar saya lebih dekat lagi ke mereka, sehingga mereka merasa nyaman berada di dekat saya ataupun di dalam kelas. Kemudian, untuk cara menyampaikan materi yang akan saya ajarkan, biasanya saya memanfaatkan berbagai bahasa dari daerah-daerah yang ada di Indonesia maupun berbagai logat yang ada di Indonesia. Hal ini saya lakukan yaitu dengan tujuan agar mereka lebih mengetahui lagi ternyata masih banyak budaya-budaya, bahasa, dan logat yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga saya lakukan dengan tujuan untuk memelihara kekayaan budaya yang ada di Indonesia sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Cara menyampaikan materi yang saya ajarkan, saya memanfaatkan sumber belajar seperti buku berikut. Kemudian, untuk sumber belajar dan media pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai situs yang ada di internet seperti YouTube, Instagram, Facebook, WA Group, Google Classroom, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua yaitu interaction atau interaksi. Interaksi yang saya bangun antara mahasiswa itu yaitu bersifat interaksi dua arah ataupun multi arah. Interaksi ini dapat terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas, baik itu di WA Group, Google Classroom, Zoom Meeting, dan lain sebagainya. Kemudian interaksi ini juga dapat dilihat ketika di dalam kelas, dalam proses diskusi, tanya jawab, curah pendapat, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Untuk yang terakhir atau assessment atau penilaian. Penilaian dalam mata kuliah saya ini selalu saya jelaskan di awal sehingga terjadi kesepakatan antara saya sebagai dosen dan mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu akan seperti apa atau tujuan mereka ingin mendapatkan apa di mata kuliah saya. Di Undari sendiri, sistem penilaian sudah ditentukan mulai dari tugas 1 20%, UTS 20%, tugas 2 20%, dan UAS 40%. Untuk tugas 1 dan tugas 2 ini, Undari memberikan otonomi kepada dosen dan mahasiswa. Nah, khusus untuk mata kuliah saya, tugas 1 ini biasanya saya ambil dari nilai-nilai mahasiswa secara individu, baik itu kehadiran, keaktifan, ketepatan menyelesaikan tugas individu, pretest, post-test, dan berhubungan
berhubungan dengan nilai individu mahasiswa. Untuk tugas 2 ini biasanya saya ambil dari tugas-tugas kelompok mahasiswa. Mulai dari partisipasi mahasiswa dalam kelompoknya, tanggung jawab mereka dalam mengerjakan tugas kelompoknya, kerjasamanya, dan hal-hal yang berkaitan dari mata kuliah atau tugas kelompok mereka. Nah, untuk mengetahui proses di IA tersebut, teman-teman atau penonton dapat melihat video atau cuplikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelum memulai perjalanan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa, berkeyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Bagaimana keadaannya teman-teman hari ini, sehat semua? Sehat. Sudah makan siang belum? Belum. Belum apa pada rumah ini. Yang satu ini belum makan siang, teman-teman harusnya boleh makan siang dulu. Ya, apakah ada hari ini yang tidak hadir? Siapa? Mana masalah? Nggak sama ya? Seperti biasa teman-teman, sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita dulu, silakan dulu. Minggu lalu kita sudah baca Al-Quran surat apa ya? Ini dilanjutkan berarti kita membacakan surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Tapi sebelum itu diawali dengan Al-Fatihah. Ibu minta tolong hari ini yang memimpin membacakan ayat suci Al-Quran Mbak Azan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul azim. Terima kasih Mbak Azan. Ya masuk. Waalaikumsalam. Ini Mbak Ala tadi ya? Oke Mbak Ala, karena Mbak Ala telah menit sesuai dengan kemarin kontrak perjalanan kita di awal, bahwasanya boleh mahasiswa terlambat tetapi maksimal 15 menit karena Mbak Ala telatnya 6 menit, kita boleh izinkan Mbak Ala untuk masuk. Tapi dengan catatan ya, di awal kontrak bahwasanya yang terlambat boleh masuk tetapi harus melaporkan bersedia Mbak Ala? Ya. Terima kasih Mbak Ala. Besok tidak perlu diulangi lagi. Sebisa mungkin harus silahkan dulu. Oke teman-teman, lanjut ya. Pertemuan kita hari ini pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas terkait sejarah perkembangan PPKN di Indonesia tahun 1957 sampai 1958. Jadi sub CPMK-nya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan PPKN di Indonesia. Dengan indikator mahasiswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan PPKN di Indonesia tahun 1957 sampai dengan 1968. Terus indikator yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan sejarah perkembangan PPKN Indonesia tahun 1957 sampai 1968. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau menanyakan terkait materi kita minggu lalu. Ada yang ingat kemarin kita bahas apa? Ada yang masih ingat? Oke, benar banget. Kewarganegaraan multidimensi. Apa itu kewarganegaraan multidimensi? Ada yang tahu? Kewarganegaraan multidimensi ada 4 dimensi. Yang pertama apa? Pertemanan, ada dimensi personal. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, yang keempat,
kewarganegaraan multidimensional ini dapat kita simpulkan atau kita dapat mendapatkan pelajaran tentang apa nih? Nah, silahkan. Oke, kita Lia. Apa Mbak Lia? Setelah kita mempelajari kewarganegaraan multidimensi, kita mendapatkan apa? Sosial, personal dan sosial. Terus apa namanya kita melihat masalah budaya. Ada yang menambahkan dari kewarganegaraan multidimensional ini kita dapat ambil pelajaran bahwasanya kita sebagai makhluk individu memiliki kapasitas dan kemampuan tidak boleh melupakan sosial, ya. Sosial cuma kita pintar, tapi kita sombong. Apa lagi? Apa lagi? Selain kita sombong, kita harus bisa bersosial dengan sebelum kita masuk materinya, silahkan cek WA grupnya. Ibu sudah kirimkan link pretest teman-teman terlebih dahulu. Ibu ingin tahu sejauh mana teman-teman itu paham dan mengerti terkait sejarah perkembangan PPKN di Indonesia tahun 1957 sampai 1968. Silahkan isi dulu, Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, sudah? Oke. Sip. Teman-teman, karena berhubung ini videonya tidak bisa ditampilkan di depan, Ibu juga sudah kirim video terkait sejarah perkembangan PPKN di Indonesia melalui WA group kita. Oke, setelah melihat video ini teman-teman, sudah berapa kali PPKN di Indonesia ini mengalami perubahan? Setelah berarti ada yang belum nonton sampai akhir. Iya, ketahuan nih. Jadi udah sedikit teman-teman bahwasanya sejarah perkembangan PPKN di Indonesia itu sudah 11 kali mengalami perubahan. Dari berubah aja. Dari tahun 1957 sampai dengan 2019. Iya, sekarang belum merdeka. Bahwasanya teman-teman di Indonesia ini secara tradisional pendidikan moral itu diajarkan dengan materi-materi seperti nilai-nilai pemahaman, nilai-nilai negara, dan nilai-nilai agama. Oke, contoh dari nilai-nilai kemasyarakatan itu apa? Contoh nilai-nilainya seperti apa? Saling menghormati, menghargai, gotong kerja, banyak. Terus nilai-nilai kenegaraan dan nilai-nilai agama itu apa? Menjunjung tinggi misal pendapat orang lain. Terus apa lagi? Menganut agama yang diyakini atau dipercaya. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Jadi teman-teman, pada saat itu pendidikan moral di Indonesia itu menyatu di dalam mata pelajaran pendidikan agama dan budi. Pendidikan moral itu tidak berdiri sendiri, dia hanya secara implisit masuk ke dalam mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Tetapi lambat laun semakin berkembang terus menerus pendidikan moral sudah tidak lagi menyatu dengan pendidikan agama dan budi. Sampai di sini jelas? Teman-teman, di awal tahun 1957 pendidikan moral itu masuk atau diajarkan di dalam mata pelajaran khusus, itu mata pelajaran kewarganegaraan. Nah, mata pelajaran ini dia mengajarkan tentang cara memperoleh dan hak serta kewajiban warga negara. Hanya 2 saja cakupan materi pada tahun 1957. Sedih banget ya. Iya, hanya cara memperoleh kewarganegaraan dan hak serta kewajiban warga negara. Sampai sini ada yang bertanya? Jelas? Boleh nggak bertanya lebih? Oke, bagaimana? Terima kasih untuk masalah. Oke, sekarang bertanya, bagaimana cara mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia saat ini? Ada yang tahu? Kita sudah belajar di mata kuliah Indonesia tentang kewarganegaraan. Bisa lewat apa? Kelahiran. Bisa lewat
perkawinan. Bisa ada apa lagi? Mendaftar langsung ya, registrasi. Terus apa lagi? Naturalisasi. Kita sampai di sini? Jelas dulu. Ada pertanyaan? Jelas ya? Apa dong? Jadi, itu apa yang pertanyaan? Oke, menjadi warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih Mbak Ajeng, berputar untuk Mbak Ajeng. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan Mbak Ajeng nggak? Belum, Mbak. Jadi warga negara yang baik. Patuh terhadap peraturan Indonesia. Benar. Salah satunya adalah patuh terhadap peraturan Indonesia. Ada lagi? Pak, kamu jadi warga negara yang baik harus ngapain? Mengikuti semua aturan negara. Jadi dapat disimpulkan teman-teman, menjadi warga negara yang baik itu harus sadar dulu apa hak kewajibannya. Terus apa lagi? Menjunjung tinggi perbedaan. Karena di Indonesia ini banyak banget ya perbedaannya, mulai dari budaya, adat istiadat, agama dan sebagainya. Jelas aja. Oke. Kita masuk yang kedua tadi, materi yang kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara. Ada yang tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Boleh Pak aja. Hak itu merupakan unsur normatif yang terfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia. Terus kewajiban itu sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan. Oke, sekarang berbahagia dan punya penanggapan sama tidak antara hak dan kewajiban yang teman-teman? Beda. Jadi disimpulkan hak warga negara itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya. Biasanya itu diatur di dalam konstitusi atau perundang-undangan satu negara itu ya. Kalau di Indonesia berarti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terus apa yang menjadi hak kita yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Hak warga negara yang tertuang di dalam Undang-Undang 1945 itu ada di Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 2, Pasal 27 ayat 3, Pasal 28, Pasal 29 ayat 1, Pasal 30 ayat 1, Pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5. Benar kan? Pasal berapa yang benar? Benar. Pasal 33 ayat 1 sampai dengan 5. Dan yang terakhir Pasal 34 ayat 1. Kita bahas satu-satu. Terus kewajiban. Kewajiban tadi sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Ada di dalam pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2. Di tahun 1957 itu teman-teman, ternyata untuk memperkenalkan tentang negara Indonesia atau pemerintah Indonesia mengembangkan atau membuat mata pelajaran agar siswanya memahami. Mulai dari ada mata pelajaran kewarganegaraan, terus ada namanya mata pelajaran tata hukum, terus tata negara. Tetapi teman-teman di tahun 1957 ini mata pelajaran tersebut hanya berfokus dari segi aspek kognitif saja. Di tahun itu belum terlalu diperhatikan aspek afektif dan psikomotoriknya. Jelas ya sampai di sini? Ada pertanyaan terkait sejarah perkembangan PPKN di Indonesia tahun 1957? Jelas? Kok ini masih pada lemas ini sepertinya? Boleh berdiri sebentar? Nah, coba berdiri dulu, peregangan dulu. Ya Mbak aja, berdiri. Peregangan. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Ada yang tidak pernah ada habisnya perubahan PPKN ini. Lanjut tadi ada 1957. Lanjut lagi di 1959. Di tahun 1959 ini terjadi perubahan
arus politik di Indonesia. Dibuktikan dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dilatar belakangi oleh apa teman-teman? Kegagalan Badan Konstituante dalam membentuk Undang-Undang Dasar baru untuk merubah UUD 1950. Tahu nggak apa itu isi Dekret Presiden 5 Juli 1959? Tahu nggak? Ayo Pak, berdiri tahu. Siapa namanya, berkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi teman-teman semua, isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah yang pertama pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya kembali UUD 1940 dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dan yang terakhir, membentuk MPRS dan DPRS secara simultan. 1959 ini teman-teman, materinya berkembang. Kalau yang 57 tadi materinya ada dua kan? Cara memperoleh keluarga negara Anda, dan oleh pribadi keluarga negara. Ini tahun 1959 berkembang materinya. Sejarah nasional, sejarah proklamasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pidato kenegaraan presiden, dan pembinaan persatuan dan kesatuan. Pada tahun itu teman-teman, buku sumber atau buku pegangan guru ada dua. Yang pertama, Civics Manusia Indonesia Baru dan Tubati 7 bahan pokok indoktrinasi. Nah teman-teman, sebuah metode yang diberikan oleh guru atau yang diterapkan oleh guru sesuai dengan sistem nilai atau keyakinan pada saat itu. Jadi dengan adanya metode itu saat itu, wawasan peserta didik menjadi lebih sempit dan terbatas karena guru hanya meyakini keyakinannya pada saat itu. Di tahun 59 ini, untuk mengajarkan mata pelajaran civics, siswa tidak memiliki buku pegangan siswa, hanya guru yang memiliki buku pegangan guru. Sampai sini ada pertanyaan terkait 1959. Jelas? Berubah lagi di tahun 1962. Pada tahun ini teman-teman, 1962, istilah civics diganti menjadi kewargaan negara. Nah, oleh Dr. Saharjo SH. Beliau ini merupakan Menteri Kehakiman pada zaman tersebut. Nah, beliau memiliki tujuan mengubah civic menjadi kewargaan negara. Karena apa tujuannya? Membentuk warga negara yang baik. Tadi sudah ternyata tuh dilanjutkan dengan adanya pemberontakan 1965. Pemberontakan ini masih banget terkenal sampai saat ini teman-teman. Namanya apa tuh? SPKI. Yang diikuti oleh pembaharuan tatanan pemerintahan. Pembaharuan tatanan pemerintahan ini dibuktikan dengan adanya surat keputusan. Surat keputusan 11 Maret 1966 oleh Presiden yang dulu, Presiden Soekarno, ke Presiden Soeharto. Berarti meninggalkan Orde Lama menuju ke Orde Baru. Perubahan itu teman-teman juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Iya, ya kan? Iya. Jadi yang awalnya civics
itu materinya tadi banyak ya, sejarah menjadi Pancasila. Terus Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Yang ketiga ketetapan MPR. Yang keempat Undang-Undang PBB. Sekarang 1948. Karena adanya perubahan di bidang pendidikan disusul oleh keluarnya kurikulum 1968, maka civics yang secara tidak resmi namanya kewargaan negara berubah lagi tahun ini menjadi pendidikan kewargaan negara. Di sini 11. Oke, dalam kurikulum ini teman-teman sudah tidak digunakan lagi metode limbah perimansah seperti tahun 1959. Ya. Bagus berarti ya, Indonesia sudah mulai berkembang apa yang awalnya dibatasi, kemudian lambat laun materinya semakin warna. Silakan kelompoknya seperti kemarin, berpasangan, silakan teman-teman semua mencari persamaan dan perbedaan dari masing-masing tahun selama 15 menit. Nomor satu siapa? Silahkan maju dipresentasikan hasil diskusinya. Inti-intinya saja, Mbak. Selamat ya teman-teman, oleh kelompok 1 mulai dari 1957 sampai dengan 1968. Sebelum kita tutup, seperti biasa silahkan dikerjakan postesnya. Ibu sudah kirimkan di WA group link postes teman-teman terkait materi pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan. Oke, sebelum kita pulang teman-teman, ada tugas kelompok untuk teman-teman. Silahkan diunggah di Google Classroom kelas kita ya. Ada di sini? Jelas? Oke. Sebelum kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini teman-teman dipersilakan berdiri. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri sama-sama kita melambangkan sila-sila Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini, teman-teman semua ada baiknya kita membaca hafal. Ini ya yang kita dapatkan hari ini dan sebelum-sebelumnya kita bermanfaat dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ibu secara pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan tadi video singkat terkait PDD UKT-PT saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.